teman-teman Kripto KG, keren sekali. Oke, semoga teman-teman Kripto KG diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keren sekali. Oke, teman-teman. Sekarang Bitcoin udah mantul ya, teman-teman. Dalam waktu 4 jam dia dari 19.500 yang kemarin itu sudah mantul teman-teman ke 22.500, hampir ke 22.600 teman-teman, sesuai dengan yang aku bilang kemarin. Coba kalau kita kecilkan ini ya, dalam time frame waktu 1 hari. Oke, yang aku bilang dia udah 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah 5 kali zigzag posisi 5 kali. Ini biasanya akan ada kemantulan yang kencang teman-teman, dan itu terbukti di 20.000 di 19.500 itu mantul terus kencang bisa ke 22.600-an kurang lebih ya teman-teman. Itu udah keren banget untuk Bitcoin teman-teman, sesuai dengan apa yang kita mau teman-teman. Mungkin kalau misalnya ini Bitcoin akan ada koreksi, dia mungkin akan ke 21.500-an teman-teman di situ ya, 21.500 atau 21.600-an segituan teman-teman. Udah setelah itu dia bisa up lagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa akumulasi di situ karena ini udah naik tinggi teman-teman. Ya kalau misalnya memang akan ada kenaikan lagi ini tanpa henti, dia bisa langsung teng naik ke 20, langsung ke 24.000 gitu ya, ke 23.000, ke 24.000 dengan waktu yang cepat. Itu bisa saja terjadi teman-teman, karena kita nggak tahu, walaupun ini ada koreksi sedikit ya kan. Dari 22.600 ini dia nggak kuat, dia breakdown sedikit, tapi itu wajar karena udah naik tinggi teman-teman. Pasti setelah naik tinggi itu pasti akan ada koreksi. Di saat ini koreksi ke 22.000 misalnya, terus dia nanti up lagi ke atas, itu keren banget teman-teman. Itu misalnya cepat gitu ya, ke 23.000, langsung ke 23.500, ke 24.000 gitu teman-teman, cepat banget gitu ya. Itu keren banget menurut aku teman-teman, dan akan ada lompatan memang besar dari sini. Makanya aku bilang, aku percaya kalau Bitcoin itu bakal bullish teman-teman. Ini meyakinkan kita kalau memang Bitcoin ini bakal bullish. Teman-teman selamat yang udah serok di 19.500-an kemarin yang udah aku bilang di situ ya. Teman-teman bisa nyicil di situ. Mungkin itu juga kan bukan FOMO, teman-teman riset juga, harus diori juga seperti apa dan bagaimana gitu kan. Karena emang riset itu penting banget teman-teman untuk kita, biar kita itu sedikit lebih kuat teman-teman, untuk meyakinkan diri kita gitu. Biar kita itu nggak ngasal gitu, kita masuk tenang gitu teman-teman. Mungkin itu untuk riset Bitcoin ya. Sekarang Bitcoin udah aman teman-teman, maksud aman dalam artian memang kita nggak tahu akan terjadi apa nanti, tapi kalau sudah mantul seperti ini teman-teman, kesempatan besar ya kalau menurut aku Bitcoin ini bullish teman-teman. Aku udah bilang Bitcoin ini akan bullish, apalagi di saat udah ke 22.000 kan teman. Aku kemarin kan bilang ke 21.500, ternyata jebol 21.500, dia tembus ke 22.600 teman, malah ke situ kan. Berarti memang lebih tinggi dari prediksinya kita teman-teman, lebih tinggi, dia langsung up kencang gitu kan. Jam 4 subuh kalau nggak salah ya, jam setengah 4-an lah kurang lebih, itu agak kencang teman-teman, larinya kencang banget, der kencang banget teman-teman. Dan itu aku juga waduh sampai aduh keren sekali ini kan gitu. Memang kesempatan ini yang bikin kita tetap happy ending lah bahasanya, mungkin happy ending, karena dari kemarin kan pengumuman yang aneh-aneh itu kan banyak banget kan, sampai beginilah begitulah USDC turun dari $1 1:1 turun kan gitu. Terus ada SPB kan itu kan, ya memang banyak banget guncangan, tapi alhamdulillahnya happy ending ke kita. Bitcoin udah mulai bagus, dia udah mulai recovery lagi, udah move on dia, ternyata ini bisa melanjutkan kenaikan kita teman-teman. Bisa
Kalau di sini dia kenceng nggak terhenti ke 24.000, berarti akan ada lonjakan besar bisa ke 40.000 teman-teman. Tapi kalau misalnya dia ke reject, dia turun ke 21.500 ya teman-teman, ke sini ke 21.500 ya, ke sini ke 21.500, mungkin dia akan yang aku kemarin bilang dia akan ke 28.000, kalau enggak ke 29.000 ya, 30 ribuan lah teman-teman. Bitcoin akan ke situ teman-teman dalam waktu ya lumayan, tapi nggak terlalu jauh teman-teman, bisa sampai ke situ. Itu menurut aku ya, ini bukan FOMO teman-teman, riset ini bukan FOMO, sekali lagi aku bilang, tapi teman-teman harus riset ya kan, seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau menurut aku seperti itu teman-teman untuk Bitcoin. Oke, kita sekarang akan ngebahas masalah apa ya, nanti dulu teman-teman, kita ke teknik analisis tadi teman-teman. Kalau misalnya udah apa namanya ini koreksi, paling aku bilang tadi ke 21.500 teman-teman. Itu kalau aku ya, teman-teman bisa akumulasi di situ, bisa coba cicil-cicil, tapi aku nggak nyaranin ya, ini dior teman-teman, harus dior. Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat ke apa ya, ke berita ada news apa gitu. Ini dia teman-teman, Washington DC, pernyataan berikut dilakukan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen, Ketua Dewan Federal Reserve Jeremy Powell, dan Ketua FDIC Martin J. Greenberg hari ini. Mengambil tindakan tegas untuk melindungi ekonomi AS dengan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan kita. Langkah ini akan memastikan bahwa sistem perbankan AS terus menjalankan peran vitalnya dalam melindungi simpanan dan menyediakan akses kredit ke rumah tangga dan bisnis dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Teman-teman, ternyata emang didukung oleh pemerintah teman-teman. Yang tadinya sempat kocar kacir, ternyata ya memang beginilah permainan teman-teman. Ini kita lanjutkan baca ya teman-teman. Setelah menerima rekomendasi dari Dewan FDIC dan Federal Reserve dan berkonsultasi dengan Presiden, Sekretaris Yellen menyetujui tindakan yang memungkinkan FDIC untuk menyelesaikan resolusi Silicon Valley Bank SVB ya teman-teman, Santa Clara, California, dengan cara yang sepenuhnya melindungi semua deposan. Mungkin ini dari dari Dewan ya kan, terus dia juga berkonsultasi langsung ke Joe Biden teman-teman, ke Presiden Amerika ya, karena mungkin dari Jeremy Powell terus ke ke ketua ke Yellen ya, Yellen Janet ya, Menteri Keuangan ya teman-teman, langsung mungkin menghubungi Presiden Amerika teman-teman. Waduh, keren sekali sih teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Dengan cara yang sepenuhnya melindungi semua deposan. Deposan akan memiliki akses ke semua uang mereka mulai Senin 13 Maret. Kerugian yang terkait dengan resolusi Silicon Valley Bank tidak akan ditanggung oleh pembayar pajak. Wow. Ya, begitulah risikonya teman-teman. Kami juga mengumumkan pengecualian risiko sistemik serupa untuk Signature Bank New York yang ditutup hari ini oleh otoritas pencarter negara bagiannya. Semua deposan lembaga ini akan dijadikan utuh seperti halnya resolusi Silicon Valley Bank. Tidak ada kerugian yang ditanggung oleh wajib pajak ya teman-teman, karena memang kalau emang sebuah perbankan begini, jadi kerugian itu ya nggak ditanggung oleh wajib pajaknya teman-teman. Begitulah ya teman-teman. Ya gimana ya, jadi ya begitu teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Pemegang saham dan debt holder tanpa jaminan tertentu tidak akan dilindungi ya. Jadi kita misalkan yang punya saham teman-teman, jadi nggak ada perlindungan teman-teman. Jadi kita nggak punya jaminan. Jadi kalau kita misalnya berinvestasi di situ ya jaminannya nggak ada gitu teman-teman. Mungkin begitu ya teman-teman. Manajemen senior juga telah dihapus
Setiap kerugian pada dana penjamin simpanan untuk mendukung deposan yang tidak diasuransikan akan diganti dengan penilaian khusus pada bank. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Oke, nah mungkin itu ya undang-undangnya seperti itu teman-teman. Oke. Akhirnya Dewan Periset pada hari Minggu mengumumkan akan menyediakan dana tambahan untuk lembaga penyimpanan yang memenuhi syarat untuk membantu memastikan bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semua deposan mereka, teman-teman. Oke. Sistem perbankan AS tetap tangguh dan memiliki landasan yang kokoh sebagian besar karena reformasi yang dilakukan setelah krisis keuangan yang memastikan perlindungan yang lebih baik bagi industri perbankan. Oke, mungkin ini jadi rame teman-teman. Jadi satu bank ini bangkrut karena mungkin Amerika ini nggak mau semua bank, satu bank lain bangkrut, ini bangkrut. Jadi pemerintah yang ngambil langkah jadi teman-teman. Reformasi tersebut dikombinasikan dengan tindakan hari ini menunjukkan komitmen kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa simpanan para deposan tetap aman. Oke, teman-teman. Jadi memang langkah-langkah untuk untuk bank di Amerika Serikat ini, tokoh-tokohnya termasuk sampai ke presidennya mengambil langkah bagaimana caranya deposan itu tetap terlindungi. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi sekali lagi aku bilang memang kita itu sekarang udah era baru teman-teman. Jadi ya keunggulan di cryptocurrency di sini teman-teman ya. Beda dengan bank-bank yang sekarang bangkrut teman-teman. Makanya kan CJ kan keren sekali teman-teman dalam tweetnya kan. Ya kan begitu teman-teman. Jadi dadah goodbye fiat begitu kan teman-teman ya. Oke, mungkin informasinya segini teman-teman. Akhirnya kita bisa happy ending, bisa selamat semua, termasuk ini bank juga, termasuk USDC juga selamat. Sekarang sudah hampir 1:1 ya kan teman-teman semua. Oke, mungkin gitu aja kabar dari Bitcoin dan yang lain-lainnya teman-teman. Nanti kalau ada video yang keren sekali, aku bikinin lagi. Aku selamat kepada semuanya teman-teman yang udah cuan. Alhamdulillah ya teman-teman, cuan ngambil dari 19.500 sampai sekarang udah cuan lebar teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Tetap bior, tetap semangat. Salam untuk teman-teman Kripto KG. Keren sekali.